Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Marisa di YouTube channel ini. Dan hari ini saya akan membahas tentang how to create Porter 546. Sepertinya udah lama sekali ya saya tidak upload video. Dan untuk Porter 546 ini adalah materi yang sangat sering dibahas ketika kalian menginjak bangku kuliah. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara membuat Porter 546? Nah, untuk learning objektif di video kali ini, kalian akan dapat menjelaskan tentang Porter 546 itu apa, kemudian kalian bikin Porter 546 berdasarkan kebutuhan perusahaan. Nah, sekarang kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan Porter 546. Kenapa sih Porter 546 itu penting banget untuk kita tahu? Nah, Porter 546 sendiri diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1979. Nah, ini udah lama banget ya teman-teman. Jadi, ini adalah tools analisis yang bisa digunakan supaya kita bisa menganalisa kondisi usaha kita terhadap kompetitor, terhadap customer kita, terhadap supplier kita, pendatang baru, dan itu membuat kita bisa menentukan strategi ke depannya seperti apa. Nah, komponennya, kalau misalnya kalian ingin membuat model Porter 546, yang kalian harus ingat adalah 5 komponen ini. Jadi, yang pertama, kita akan fokus juga dengan lingkungan sekitar kita. Dengan kompetitor-kompetitor kita analisa apakah kekuatan dari kompetitor itu high atau low. Kemudian, dari sisi pembeli kita bagaimana? Nah, apakah pembeli itu kuat atau lemah terhadap kita? Kita itu adalah usahanya atau perusahaan yang kita analisa. Kemudian, kita lihat yang supplier. Nah, supplier itu apakah tinggi atau rendah? Kemudian, trade of substitute product. Apakah kita terhadap produk pengganti itu tinggi atau rendah sih? Perusahaan kita posisinya, apakah gampang ada produk-produk yang bisa menggantikan produk atau service yang kita tawarkan ke customer kita? Nah, itu kita harus analisa juga. Kemudian, apabila ada pendatang baru, nah, trade of new entrance, apakah tinggi atau rendah? Pendatang baru ini gampang masuk nggak sih ke kita? Kalau misalnya tinggi, tinggi artinya pendatang baru ini gampang masuk ke industri yang kita jalanin, bisa berkompetisi dengan kita dengan mudah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak industri-industri makanan, itu sudah pasti trade of new entrance-nya tinggi. Karena si makanan ini begitu ada restoran baru, nawarkan diskon, orang-orang berbondong-bondong ke sana. Kira-kira modelnya seperti itu. Nah, saya akan jelaskan satu persatu lebih detail ya. Nah, yang pertama tentang buyer power. Tadi kita analisa semua pakai high or low. Kalau misalnya buyer power-nya tinggi, tinggi itu kalau si buyer ini, si customer, gampang banget pindah ke produk yang lain. Jadi misalnya hari ini saya makan di restoran A, besok saya makan di restoran B, itu gampang banget dia pindah tanpa ada ongkos yang mahal untuk dia pindah. Gitu. Tapi ketika kita bilang, oke, okay, buyer power ini low, artinya kekuatan pembeli ini rendah. Jadi kalau dia udah membeli barang dengan harga yang mahal, dia akan melihat, oh ini barang mahal ya, gak mungkin saya pindah ke produk yang sebelah begitu aja. Sayang kan saya udah beli. Nah itu kira-kira yang kekuatannya rendah. Contohnya barang-barang elektronik yang harganya mahal, atau barang-barang unik yang punya ciri khas sendiri yang membuat orangnya tidak mau berpaling. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang supplier power, si supplier power ini akan tinggi ketika kita punya ketergantungan erat dengan supplier. Misalnya kita mau beli spare part untuk mobil, motor, komputer, elektronik lainnya, itu kan kadang-kadang spare partnya khusus ya. Nggak bisa kita dapat dari sembarang supplier. Nah, itu supplier power-nya tinggi. Kalau nggak ada supplier itu kita susah cari supplier yang mirip-mirip sama itu. Tapi kalau kita bilang supplier power-nya rendah, artinya kita akan banyak dapat supplier. Kalau industri makanan, si buyer power tinggi, tapi supplier power bisa rendah. Kenapa? Karena kalau misalnya makanan, supplier tuh banyak yang bisa supply bahan makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Pilihannya ada beberapa dan di pasaran itu harganya pun bervariasi. Jadi masih bisa dipilih. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang trade of substitute product, nah ini kan ancaman produk pengganti ya. Sehingga kalau misalnya si produk pengganti ini bisa banget gantiin produk dan jasa kita, itu artinya dia tinggi. Ya, contohnya kalau misalnya makanan itu kan misalnya kita industrinya, kita restoran nih, restorannya kita jual sushi gitu ya, makanan Jepang. Tapi produk penggantinya kan banyak makanan yang lain. Ada makanan barat, ada makanan Indonesia, ada makanan Chinese food. Nah, itu kan istilahnya trade off substitute produknya tinggi. Lain halnya kalau kita jual produk yang
memang orang itu apa ya, kalau udah pilih tuh susah deh digantiin. Misalnya nih handphone gitu ya. Handphone mau digantiin pakai tablet, nggak bisa 100% menggantikan. Karena tetap kalau calling itu lebih enak pakai handphone. Contohnya kayak gitu. Tapi bukan kompetitor, jadi benar-benar produk yang bisa menggantikan. Nah, kemudian ini pendatang baru nih. Kalau pendatang baru mau masuk ke usaha itu, gampang nggak sih? Gitu. Kalau misalnya kita bicara soal makanan ya gampang, kamu kasih diskon semua orang berbondong-bondong ke sana. Tapi kalau merek handphone, pesawat terbang, belum tentu orang percaya 100% ya. Kalau handphone baru, mungkin mereka masih nyoba-nyoba. Bener nggak sih kualitasnya sama kayak yang lama? Atau bahkan lebih baik? Kalau pesawat, ini pesawat bisa dipercaya nggak sih? Toto nanti terbang ada apa-apa lagi kan? Kita harus melihat review dari customer-customer dulu, kita pelajarin dulu kredibilitas company-nya, baru kita percaya. Itu adalah contoh yang trade of new entrance-nya rendah. Gitu. Nah, kemudian ini kompetitor kita nih. Nah, kompetitor ini bisa ditaruh di depan sebelum kita analisa yang lain, bisa juga ditaruh di belakang. Tapi tetap modelnya itu yang 5 tadi gitu. Jadi kalau kompetitor ini tinggi, artinya persaingannya ketat nih di industri kita. Tapi kalau kompetitor rendah, artinya pemainnya nggak banyak. Jadi istilahnya kamu tuh bisa dibilang persaingannya nggak gitu ketat deh. Gitu. Kalau kamu menganalisa Apple Company, itu bisa kita bilang rivalry among existing firm-nya rendah. Karena dia nggak benar-benar compete sama Android, contohnya gitu. Tapi kalau kalian menganalisa Samsung yang sama-sama Android dengan Xiaomi, dengan Vivo, Oppo, itu bisa jadi kompetitornya tinggi. Jadi tergantung produk dan industri yang kamu analisa. Kira-kira modelnya seperti ini. Ini adalah contoh Porter Five Forces untuk airline industry. Jadi bisa dilihat tinggi rendahnya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal airline, itu produk penggantinya apa sih? Nah, ini kan di sini kelihatan nih vehicle yang lain nih, kendaraan yang lain, seperti mobil, kereta, kapal, tapi tetap nggak bisa menggantikan 100% tentang si pesawat terbang ini. Karena kalau misalnya orang mau mutusin naik pesawat terbang, artinya dia udah melakukan perjalanan jauh. Agak jarang ya orang beralih dengan kendaraan yang lain. Nah, kemudian ini adalah contoh yang bread industry. Kalau yang bread industry di sini, kita lihat banyak tingginya nih. Yang low-nya itu hanya trade of new entrance. Kenapa kita bilangnya low? Ini tergantung company-nya. Ini adalah company bread industry semacam sari roti yang sudah terkenal. Jadi kita bisa bilang trade of new entrance-nya rendah nih, karena si sari roti ini sudah punya market yang luas dan orang sudah kenal. Nah, tapi kalau misalnya bread factory-nya ini baru, bisa jadi trade of new entrance-nya kamu bisa bilang tinggi. Tidak ada yang salah pada analisa Porter Competitive Forces ini. 5 komponen ini kalian analisa tinggi rendah boleh, asal alasan yang kalian kemukakan itu masuk akal. Istilahnya begitu. Jadi, ya kalian harus bisa-bisa untuk membuat analisa yang baik, yang meyakinkan orang yang mendengar analisa kalian atau membaca analisa kalian, supaya lebih yakin, gitu.